Kepo, Pak? Bisa jadi ini makamnya Putri Campa? Belum tentu. Tapi memang orang-orang Campa itu disebutnya sebagai kuning. Kuning, rondo kuning. Nggih, batu batanya masih banyak ya? Ya. Karena kulit Leluhur. Nampaknya bukti terkait Jombang Historical Landscape bahwa setiap bentang atau lempeng tanah Jombang mengandung sejarah terbukti adanya. Seperti halnya di Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung ini. Sejumlah fakta mengarahkan kita bahwa ini eranya kejayaan Majapahit hingga Majapahit akhir. Dibuktikan dengan batu-batu bata yang bermotifkan seperti setengah lingkaran begini. Ini biasanya ciri-ciri sebuah petirtaan. dari era mana, Pak? Era Majapahit, karena kata Majapahit itu agak lebih tipis dibandingkan era Medang. Kalau Majapahit mungkin kisaran tebal 6 cm, kalau Medang itu 8 cm ke atas. Itu biasanya. Nah, kemudian ini membuktikan bahwa berita-berita tentang adanya kota Raja Majapahit yang dikelilingi kanal-kanal besar sepertinya ini terbukti gitu, seperti yang kita temui di Tejo. Ini adalah situs punden Mbok Rondo Kuning. Apapun yang berbau kuning itu biasanya identik dengan Campa. Jadi ini hubungan dua negara yang sangat-sangat erat di masa lalu, di mana bagaimana Islam masuk dengan cukup besar dan punya daya dukung yang kuat itu karena ada hubungan dengan Campa. Nah, dulu ketika Cheng Ho melakukan muhibah ke Nusantara, kalau tidak salah 6 kali, hingga perwakilan pertama dari dinasti Ming itu dibuka kantor perwakilannya di Campa, kemudian dibuka lagi di Manila, dan terakhir di Tuban. Nampaknya ini adalah rentetan dari
peristiwa itu. Kemudian dusun-dusun seperti Kelampisan dan sebagainya itu mengarahkan pada peradaban Majapahit akhir, di mana antara friksi antara Girindrawardana di Dahanapura dan Kertabumi di Trowulan. Ini kemudian dibuktikan dan dikuatkan dengan adanya sisa-sisa pelarian dari kesatuan-kesatuan pro Deli Kertabumi yang baru saja kita saksikan di Desa Tejo. Dan yang tidak kalah menariknya adalah seperti situs Watu Gilang yang kemudian terindikasi itu sebagai salah satu pedagang muslim dari Kedaton Giri. Ini sekaligus menjadi penanda penting bahwa situs yang berada di Desa Tejo ini merupakan transisi dari masa Hindu-Buddha ke masa Islam. Terima kasih. Ya, dengan ditemukannya batu yang bercolak penteritaan, apakah daerah ini termasuk wilayah Kota Raja Mojopahit, Pak? Menurut petanya McLean Pond itu Majapahit diduga memiliki kota raja yang kisaran 9 sampai 10 km persegi. Nah, berdasarkan situs Cagar Budaya Nasional tentang pengembangan Trowulan sebagai ibu kota Majapahit, itu hampir dipastikan 60 atau 70%-nya memasuki wilayah Jombang. Karena kita tahu secara dari sudut pandang sejarah, Trowulan itu dulu juga wilayah Jombang yang ditukar guling dengan wilayah Wonosalam. Sehingga kemudian kalau diasumsikan bahwa kota Raja Majapahit itu 60-70%-nya di Jombang, itu sangat wajar. Nah, saya pikir seperti itu. Oke, terima kasih, Pak. Di Palembang itu Itu batu apa, Pak? ini namanya batu pipisan ya. Batu pipisan itu biasanya untuk pengobatan. Jadi ini untuk menumbuk bahan-bahan obat yang herbal tentunya di era Majapahit. Ini batu pipisan. Jadi punden Mbok Rondo Kuning atau Nyai Kalima ini bisa jadi beliau adalah seorang tabib zaman dulu. Jadi beliau berada di kawasan kanal-kanal besar di Tejo terutama, dan ini ada bukti batu pipisan. Berarti bisa jadi beliau seorang tabib. Kita tidak tahu ya, perlu pendalaman ini. Kembalikan lagi. Pipisan. Itu orang kolam. Bukan semen, Pak, ini. Bukan. Asli itu. Andesit. Andesit. Dari kalau si ono ya. Ini sore kita kabeh lho, Bro. Iya dah. Ini sama dulu. Memang kuno ya. Biasa perjalanan. Oke. Ini kami menemukan artefak genting ya, genting kuno ini. Bisa jadi jangan-jangan ini adalah permukiman ya? Atau ada kaitannya dengan situs Mbok Rondo Kuning yang kita temukan hari ini. Ini ada genteng-genteng kuno yang bentuknya saja beda dengan genteng-genteng sekarang. Jadi agak pipih ya, agak pipih, dan seperti yang saya pegang ini. Diduga ini masih perlu pendalaman dari interdisipliner ilmu ya. Jadi mulai artefaktual, arkeologi dan sebagainya, ini perlu satu pemahaman bersama. Cuman juga ini temuan yang luar biasa di Tejo, di mana ada tanda-tanda tentang kanal-kanal besar, ada tanda-tanda tentang perumahan dan keberadaan dari punden Mbok Rondo Kuning yang diduga dari Campak. Terima kasih. Oh iya. Saya ketahui dari mbah dan paman saya itu kan tempat orang nyepi, orang tirakat. Jadi ketika telasan malamnya tidak tidur sama sekali, itu tirakatnya di sini. Nah, hari ini juga saya shock ternyata ketika saya turun di parit-parit, ternyata itu adalah reruntuhan masa lalu. Kaget dan bangga seperti itu. Orang-orang sekitar menyebutnya sebagai situs atau makam apa ini, Pak? Ini termasuk makam lama katanya Mbok Rondo Kuning. Itu yang saya dengar dari mbah dan orang-orang zaman dahulu. Oke, terima kasih Mas Rofiu. Aman kan? Kalau gini.
pipisan, genting, anu struktur kota. Kemana apa itu Pak? Ini diperkirakan pinggiran jadi tembikar ini, kayak genuk. Lah, ini juga ada motifnya ini. Motif teratai. Ya. Hanya di bawah ini masih banyak. Ini yang di bawah itu sungai asli apa memang buatan Pak? Ini buatan, baru aja dikeruk dengan bego untuk nanam apa namanya ini, pohon pisang. Ini baru sekitar 7 tahunan kok, baru kok. Oke. Terima kasih. Oh, Jadi tempat. kalau teknologi misalkan pusaka belati atau pisau-pisau Damaskus Iran Iya. itu masih menggunakan cor. Kalau nenek moyang kita tempa, Di tempat. Metalurgi. metalurginya ada tempakan. Jadi bisa 2 atau lebih besi jadikan satu. Makanya sampai tahunan bulanan buatnya. Ya, Pataka aja sekitar 7 tahun. Belum. Katakan. Karena harus pakai ritual, harus pakai sesaji, harus pakai tirakat puasa seperti itu. Tapi keris Artinya itu kita temukan di Turisman. keris itu memang senjata apa cuman Salah. simbol pusaka Pak? Kalau memang kegunaannya itu Ada 2. memang dipakai senjata. Iya. Jadi memang tapi dulu itu cenderung keris kalau saya lihat itu saya amati itu kan lebih berperan sebagai simbolis Simbol. pusaka gitu. Kekuasaan. Apa ya? Status sosial macam-macam Iya. macam-macam Bang. Tapi yang khusus senjata seperti kita temukan kemarin ada pasukan tombak, pasukan pedang, pasukan umbul-umbul. Saya belum menemukan yang kuno-kuno pasukan keris karena Iya. keawaman saya ya. Iya. Jadi seperti itu. Keris dulu masa-masa empu sebelum Giri Kedaton itu disebutnya sang, misalnya sang Kalagena, sang apa gitu. Tapi setelah pasca Giri Kedaton berubah menjadi kiai. Kiai. Kiai Curubo, Kiai Kiai Nogososro, Kiai Sapu itu seperti itu. Kiai apa ya? Apa yang apa Kolomunyang seperti itu. Ada sebutan kiai itu setelah Sunan Giri Prabu Satmoto itu sudah mulai penyebutan Berubah. kiai untuk pusaka-pusaka keris dan seterusnya. Tapi kalau masa-masa kuno Medang Kamulan itu sang. Sang. Ada pasukan umbul-umbul khusus gue umbul-umbul kok. Sebagai ekstensi kerajaan. Betul. Merumbut. Seperti halnya pasukannya Jayakatwang ketika mau menyerang Singosari. Kebetulan kita temukan kemarin cerita sumber sejarah tutur di Desa Bawangan. Ada 1.500 pasukan yang dimuat 5 kapal. Itu ada 3 unsur utama. Cakrajaya itu pasukan pedang, ya, pasukan pedang. Kemudian Loh Jaya itu pasukan tombak. Narpati itu pasukan umbul-umbul. Oh. Nah, yang pasukan Cakrajaya itu lambangnya cakra ya. Iya. Cakra. Lambangnya cakra itu pasukan Panah. Pasukan panah. Panah. Ya, Artileri lah kalau sekarang ya. pasukan panah. Kemudian pasukan tombak itu Loh Jaya. Kemudian pasukan umbul-umbul itu Narpati. Itu lambangnya pudak. Ini loh, bunga pandan. Bunga Bunga pandan. pandan. Nah, lambangnya pudak. Untuk pasukan umbul-umbul sendiri itu dipersenjatai apa tidak Pak? Seperti yang disampaikan Pak Rofi tadi ya. Itu lambang-lambang kebesaran. Oh, eksistensi kerajaan. Ya, eksistensi dan bisa menjadi apa ya? Banggaan. Ini mempengaruhi psikologinya musuh. Oh, sebagai agitasi dan propaganda Ya, istilahnya. bisa jadi begitu dan menguatkan percaya dirinya pasukan penyerang. Iya, iya, oke. Terima kasih.